Baik, langsung saja kepada kelompok 5, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Pembukaan dulu, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktifkan videonya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada hari ini dan pada kesempatan kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin untuk melaksanakan presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 5 pada hari ini. Salawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan isi makalahnya. Baiklah, terima kasih kepada Fatahila. Awal mula pembukuan hadis. Usaha pengkodifikasian atau pembukuan hadis dimulai pada abad pertama Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Dengan mengirim surat kepada seluruh pejabat dan ulama-ulama di berbagai daerah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadis dari para penghafalnya dan segera dihimpun. Salah satu yang dikirimi surat adalah Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm gubernur Madinah. Ia mengirim surat yang berbunyi, perhatikan atau periksalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian tulislah, aku khawatir akan lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ahli. Menurut suatu riwayat disebut meninggalnya para ulama. Dan janganlah kamu terima kecuali hadis Rasulullah SAW. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz menginstruksikan kepada Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm agar mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman al-Ansari atau murid kepercayaannya Siti Aisyah, dan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha Madinah. Selain itu, Khalifah juga memberikan instruksi yang sama kepada Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam, dengan menggalang agar para ulama hadis mengumpulkan hadis di masing-masing daerah tersebut. Abu Bakar ibnu Hazm berhasil menghimpun hadis dalam jumlah yang menurut para ulama kurang lengkap, sedangkan Ibnu Syihab al-Zuhri berhasil menghimpunnya yang dinilai oleh para ulama lebih lengkap. Akan tetapi sayang sekali, kedua karya tabi'in ini lenyap, tidak sampai pada generasi sekarang. Ada beberapa faktor yang membelakangi adanya pengkodifikasian pada masa ini. Menurut Muhammad al-Zahra, kodifikasi hadis pada masa ini dilakukan karena para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya para ulama hadis. Yang kedua, banyak berita yang diadakan oleh pelaku pembuat hadis yang berupa hadis-hadis palsu. Baik, saya Muhammad Amrozi akan melanjutkan dari pembahasan Alia Nafisa, cara pengumpulan dan pembukuan hadis. Proses pembukuan hadis pada masa ini adalah dengan menghimpun hadis-hadis mengenai masalah yang sama dalam satu bab. Kemudian bab ini dikumpulkan dengan bab-bab lain yang berisi dalam satu karangan. Selain itu, dalam pembukuan ini juga
memasukkan fatwa-fatwa sahabat, bahwa fatwa tabi'in juga dimasukkan. Semuanya dibukukan bersama-sama sehingga dalam kitab ini terdapat hadis-hadis marfu, makuf, dan maktu. Selain pengkodifikasian hadis pada abad ketiga Hijriah. Proses pembukuan hadis pada masa ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa ini merupakan masa penyaringan, pemisahan antara sabda Nabi Muhammad SAW dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu masa Khalifah Al-Ma'mun sampai Muqtadir, sekitaran tahun 201 sampai 203 Hijriah. Alasan yang melatar belakangi adanya pengkodifikasian pada masa ini karena pada masa tadwin sebelumnya belum dipisahkan mana yang memang betul-betul sabda Nabi atau fatwa-fatwa baik dari sahabat atau tabi'in. Mana yang tergolong hadis marfu, mauquf, dan maktu. Pada masa ini juga dibuat dan dimunculkan beberapa kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu tergolong sahih dan dhaif. Selain itu, para riwayat hadis juga diteliti lebih baik dari segi kejujuran, kekuatan hafalan, dan lain sebagainya. Ulama hadis pada masa itu hanya menulis dan mengumpulkan hadis Nabi yang disusun dalam kitab-kitab musnad yang masih tercampur antara hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian pada pertengahan abad ketiga Hijriah, bangkitlah ulama-ulama hadis untuk memilih dan menyeleksi hadis-hadis sahih saja. Kegiatan ini diawali oleh Ishaq ibnu Rawai yang dengan gigih berusaha untuk memisahkan hadis-hadis yang sahih dengan yang tidak sahih. Selanjutnya kegiatan penilaian ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh Al-Imam Abu Abdul Allah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Jami, Al-Sahih, atau Kitab Salihah Al-Bukhari. Usaha Imam Bukhari diikuti oleh muridnya Muslim Ibnu Al-Hajjah Al-Quraish dengan kitabnya Sahih Muslim. Pada saat yang bersama Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Aitas Al-Sijani dengan menyusun kitab Sunan Abi Daud. Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Surah Al-Tumudzi dengan menyusun kitab Sunan Al-Turmudzi. Ahmad Ibnu Syu'ib Al-Qurasaini Al-Nasa dengan kitabnya Sunan Al-Nasa. Kemudian Abdul Allah Ibnu Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Abdullah Allah Al-Qazwini yang dikenal dengan Ibnu Majah dengan hasil karyanya Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab di atas oleh ulama hadis disebut Al-Kutub Al-Sittah. C. Karya awal pengumpulan dan pembukuan hadis. Di antaranya beberapa ulama melakukan pembukuan hadis pada masa ini, di antaranya yang pertama Imam Malik bin Anas yang dapat menyusun kitab Muwatta. Yang kedua Al-Auza yang dapat menyusun kitab Al-Mushannaf. Yang ketiga Muhammad bin Ishaq dapat menyusun kitab Al-Mazi wal Al-Siyar. Yang keempat Syubah bin Al-Hajjah dapat menyusun kitab Al-Mushannaf. Yang kelima Al-Lat bin Sa'ad dapat menyusun kitab Musannaf. Yang keenam Sufyan bin Uyainah dapat menyusun kitab Al-Musannafah. Yang ketujuh, yang terakhir Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dapat menyusun kitab. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan, saya persilahkan. Maaf, Fatahillah dari pembanding dulu.
Saya ingin bertanya. Oke. Oke. Mohon maaf sebelumnya, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya persilakan kepada pembanding untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Kepada pembanding, sekali lagi saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Pak Tahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang B itu kan ada cara mengumpulkan hadis di masa dini. Nah, itu kalau misalkan kita kumpulkan hadis di masa dini itu kita kumpulkan hadis itu di buku-buku dulu kita kumpul. Kalau misal jangan apa namanya tuh? Jangan di kitab masnud, di musnad. Kalau misalkan gitu, apakah bisa? Nanti misalkan sudah terkumpul semua hadis-hadis itu, baru dicari hadis-hadis yang sahih. Saran saya seperti itu. Karena kan di masa dini. Baik, apa lagi yang ingin disampaikan? Saya Irnisa Abdani. Saya ingin memberi saran di bagian B yang cara pengumpulan dan pembukuan hadis. Di situ kan dibilang proses pembukuan hadis pada masa ini dan masa sebelumnya itu sangat berbeda. Tapi di makalah itu kalian hanya menjelaskan di bagian masa ini. Kenapa enggak masa sebelumnya itu kalian jelaskan juga? Udah itu aja. Baiklah, kepada pemakalah, apakah ada sanggahan? Baiklah, saya Alia akan mohon maaf kepada Kak Yunisa. Mungkin kami ada kekurangan. Saya akan menjelaskan tambahan sedikit. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yaitu tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. Pada masa itu Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz khawatir jika tidak segera dikumpulkan dan dibukukan, kemungkinan hadis-hadis Rasulullah akan lenyap bersama lenyapnya para perawi hadis yang mendahulunya. Oleh sebab itu, tergerak hati Umar Ibnu Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Setelah memasuki abad kedua Hijriah, pada tahun kedua Hijriah itu, Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar, untuk membukukan hadis. Jadi, pembukuan hadis itu udah masuk ke dalam abad kedua Hijriah. Mungkin hanya gitu aja yang saya dapat, Kak Yunisa. Baiklah, kepada pembanding, apakah sanggahan dari Alia Nafisa sebagai pemakalah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan sesinya ke sesi tanya jawab. Maaf, Fata, saya boleh tambah sedikit yang saya beri tadi? Baik. Boleh.
Tadi kan yang di bagian Febri katanya kenapa nggak langsung di buku dulu, jangan ke kitab Masmud ya. Jadi pada masa kedua Hijriah itu masih dalam langsung Musnad, dikitabkan. bukan Masnad. Musnad. Apa nama kitabnya? Ya, Apa nama kitabnya dia? Musnad, Pak. Terus jadi pada masa itu dia hanya menulis dan mengumpulkan hadis. Pas waktu masuk ke abad ketiga Hijriah, disitulah mulainya ulama-ulama untuk memilah yang mana hadis-hadis yang sahih. Di resume saya sudah saya jelaskan juga. Kalau yang pasti pemilihan yang sahih-sahih kayak Febri bilang itu sudah masuk ke abad ketiga Hijriah gitu. Baik kalian, terima kasih. Baik, sepertinya tidak ada sanggahan-sanggahan lagi dari pembanding dan juga pemakalah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawabnya. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswanti Nur. Waalaikumsalam. Saya Iswanti Nur ingin bertanya, apakah pembukuan hadis dengan pembukuan hadis qudsi itu sama? Sebentar ya. Kepada pemakalah, apakah pertanyaannya sudah dicatat? Boleh diulangi? Boleh. Apakah pembukuan hadis dengan pembukuan hadis qudsi itu sama? Baiklah, presentator, apakah sudah dicatat? Sudah. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putra Perdana Siregar ingin bertanya apa itu pengertian hadis marfu, mauquf, dan maktu. Kepada presentator sudah dicatat? Sebentar, Fatah. Apakah sudah? Presentator? Sudah, Fatah. Baik,
kita langsung saja kepada presentator. Kami persilahkan untuk mencari jawabannya dan juga menyampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia Putra Siregar. Tadi yang dia bilang perbedaan hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maktuf ya. Iya, benar. Pengertiannya bukan perbedaan. Pengertian. Ah, Jadi hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Dan hadis maktub, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Bagaimana, udah jelas. Aulia? Udah jelas.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iswan Tinur. Para muhadisin dalam memahami pengertian hadis qudsi membedakan dalam memahami pengertian hadis atau sunnah Nabi pada umumnya. Hadis qudsi disebut pula sebagai hadis ilahi atau rabbani, yakni sebuah hadis yang sama halnya seperti hadis Nabi, tetapi di mana keduanya secara substansi atau kandungan maknanya berbeda dari asal sumbernya. Hadis qudsi maknanya bersumber dari Allah SWT, sedangkan hadis pada umumnya bersumber dari Nabi sendiri, baik lafal maupun maknanya. Namun keduanya ketika disampaikan kepada umat dilafalkan persis secara verbal oleh Nabi SAW. Namun ulama hadis ketika hadis qudsi pemaknaannya dipersamakan dengan Al-Quran secara utuh. Mereka menyatakan menolak dan dengan memberikan unsur-unsur perbedaan antara keduanya. Apakah bisa diterima? Kepada Niswatul Khaira, apa bisa diterima? Kak Nis, Niswatul Khaira. Maaf Pak Taila, bukan saya yang bertanya. Jadi siapa? Iswan Tinur yang bertanya. Oh, maaf, Iswan Tinur. Apa bisa diterima? bisa. Baik, selanjutnya jika ada yang, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, untuk singkat waktu, langsung saja kepada Bapak dosen pengampu, apakah ada tambahan? Ya, silakan ditutup dulu diskusinya. Baik, Pak. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok 5 yang dibawakan oleh Alia Nafisa dan juga Muhammad Amrozi. Langsung saja saya akan menutup presentasi pada hari ini dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.